Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar salah satu topik yang penting banget dan wajib kalian kuasai kalau lagi ngulik sistem operasi, yaitu cara mengatur permission atau hak akses file di Linux. Nah, sebelum kita masuk ke terminalnya, saya mau kasih gambaran singkat dulu nih, kenapa sih kita harus paham soal permission? Jadi, hak akses atau permission di Linux itu ibarat kunci pintu rumah. Karena Linux ini bawaannya multi-user, alias bisa diakses banyak orang sekaligus, fitur permission ini berfungsi sebagai sistem keamanan untuk membatasi siapa saja yang boleh membuka, mengedit, atau mengeksekusi folder dan file kita. Dengan sistem ini, data-data sensitif kalian bakal aman dan nggak bisa diintip atau dirusak oleh user lain. Yuk, langsung aja kita buka aplikasi terminalnya. Kalian tinggal klik menu application, lalu cari terminal. Seperti biasa, sebelum mulai, kita cek dulu posisi direktori kita sekarang dengan mengetikkan perintah pwd, lalu enter. Oke, terlihat muncul outputnya slash home slash centos straight iml. Artinya, kita lagi ada di home directory atau folder utama milik akun kita. Untuk membuat folder baru, kita ketikkan perintah mkdir, lalu nama foldernya, misalnya praktikum. Lalu enter. Perintah mkdir ini adalah singkatan dari make directory yang fungsinya memang khusus untuk membuat sebuah folder baru secara instan lewat terminal. Setelah kita enter, foldernya belum kelihatan kan? Nah, untuk memastikan apakah folder praktikum tadi sudah benar-benar berhasil dibuat atau belum, kita dapat menggunakan perintah ls atau kepanjangannya list, lalu enter. Perintah ls fungsinya untuk menampilkan semua isi file atau folder yang ada di posisi kita sekarang. Oke, di layar sudah muncul ya foldernya. Sekarang kita masuk ke dalam folder tersebut dengan menggunakan perintah cd lalu nama foldernya. Enter. Perintah cd ini adalah singkatan dari change directory. Fungsinya untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya. Jadi, sekarang posisi terminal kita sudah berada di dalam folder praktikum. Nah, setelah kita berada di dalam foldernya, barulah kita membuat file teks baru di sini. Caranya, kita ketikkan perintah touch, lalu nama file tagnya, misalnya tugas.txt, lalu enter. Perintah touch ini berguna untuk membuat sebuah file dokumen kosong baru secara cepat. Di belakangnya sengaja kita kasih .txt sebagai penanda kalau ini adalah file tag biasa, supaya filenya ringan dan gampang dibaca oleh sistem atau kita edit nanti. Untuk melihat apakah filenya sudah jadi, sekaligus kita mau intip status awal hak akses dari file ini, caranya adalah kita ketik perintah ls-l lalu enter. Nah, perintah ls-l atau list long ini fungsinya untuk menampilkan isi folder secara detail. Bisa kalian lihat di layar, file tugas.txt sudah berhasil dibuat dan statusnya masih menggunakan hak akses standar bawaan Linux. Sekarang kita masuk ke eksperimen pertama, yaitu mengubah hak akses file tugas.txt menjadi terbuka total menggunakan kode angka 777. Caranya, tinggal kita ketik perintah chmod 777 tugas.txt, lalu enter. Perintah chmod ini adalah singkatan dari change mode, yaitu instruksi dasar di Linux yang fungsinya untuk mengubah konfigurasi permission atau hak akses suatu file. Sedangkan dari mana angka 77? Di Linux itu ada rumusnya, yaitu angka 4 untuk read atau baca, angka 2 untuk write atau edit, dan angka 1 untuk execute atau menjalankan file. Nah, angka 7 ini adalah total penjumlahan dari 4 ditambah 2 ditambah 1, yang artinya kita membuka akses penuh secara total untuk user lain. Mari kita cek hasilnya pakai perintah ls-l lagi. Lalu enter. Nah, terlihat kodenya sekarang berubah menjadi rwx, 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 dan nama filenya langsung berubah menjadi warna hijau. Artinya, file ini sekarang statusnya sudah public dan bebas diakses siapa saja. Nah, teman-teman, pasti kalian bingung kan melihat deretan huruf rwx, rwx, rwx di sebelah kiri file. 9 huruf ini sebenarnya dibagi rata menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 huruf rwx.
Kelompok pertama ini adalah hak akses untuk owner atau si pemilik file tersebut. Kelompok kedua ini adalah hak akses untuk grup atau kelompok user yang diberikan izin kelompok. Dan kelompok ketiga ini adalah hak akses untuk other alias user lain siapapun itu di luar pemilik dan kelompok. Lalu, arti dari huruf RWX itu apa? Jadi, R itu singkatan dari read atau baca, yaitu artinya user boleh membuka dan melihat isi filenya. Sedangkan W itu singkatan dari write atau tulis, yaitu artinya user diberikan izin untuk memodifikasi, mengedit, atau menghapus file tersebut. Yang terakhir, X itu singkatan dari execute atau jalankan, yaitu artinya kalau file tersebut berbentuk script atau aplikasi, user boleh mengeksekusi atau menjalankannya di sistem. Jadi, kalau tulisannya penuh RWX, itu artinya pemilik, grup, dan user lain semuanya kompak diberikan hak akses total buat membaca, mengedit, sekaligus menjalankan file tersebut tanpa ada batasan sama sekali. Biar nggak penasaran, mari kita buktikan langsung pakai user lain. Buat teman-teman yang bingung atau belum tahu caranya membuat user baru, cara membuatnya itu ada di video sebelumnya. Kalian bisa buka profil saya, lalu cari video dengan judul Manajemen File dan User di Linux. Di situ sudah saya bahas langkah-langkah pembuatannya secara lengkap dan berurutan. Oke, kalau usernya sudah ada, kita lanjut lagi ya. Di sini saya bakal beralih ke akun user bernama Staff 1 dengan mengetikkan perintah su strip staff 1. Lalu enter. Su ini adalah singkatan dari switch user. Fungsinya untuk berganti identitas atau berpindah ke akun lain yang ada di sistem. Lalu kita masukkan password usernya. Lalu enter. Sekarang, dalam posisi kita sebagai staff 1, kita coba masuk ke foldernya dengan ketikan perintah cd slash home slash centos strip iml slash praktikum. Lalu enter. Nah, bisa masuk. Dan kalau kalian coba edit, pakai text editor v tugas titik txt. Lalu kita coba edit misalnya. WQ. Enter. Atau mau lihat isinya, pakai perintah cat tugas titik txt. Lalu enter. Nah, akun staff 1 bisa melakukannya dengan lancar tanpa ada kendala apapun karena tadi sudah diberi hak akses 777. Langkah kedua, gimana kalau filenya mau kita bikin private atau rahasia? Caranya, kita bakal ubah hak aksesnya pakai kode angka 600. Karena saat ini status kita masih meminjam akun staff 1, kita harus balik dulu ke akun user utama kita. Caranya, kita gunakan perintah yang sama seperti tadi, yaitu kita ketik perintah su strip centos iml. Lalu enter dan masukkan passwordnya. Karena perintah sustrip tadi otomatis mengembalikan posisi kita ke dalam folder utama, yaitu home directory, maka sebelum mengubah hak akses, kita harus masuk kembali ke dalam folder tempat file kita disimpan. Caranya, kita ketik perintah cd praktikum, lalu enter. Setelah kita berhasil kembali ke direktorinya, barulah di sini kita ketik perintah untuk mengubah hak akses filenya, yaitu chmod 600 tugas titik txt, lalu enter. Kita lihat lagi perubahannya pakai perintah ls-l, lalu enter. Terlihat sekarang kodenya berubah drastis menjadi rw strip 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 strip. Nah, angka 6 artinya pemilik file punya hak untuk membaca dan mengedit, yaitu hasil dari 4 ditambah 2. Sedangkan angka 0 di belakangnya artinya grup dan user lain sama sekali nggak dikasih hak akses alias kosong. Ayo kita uji ulang pakai user lain untuk melihat perbedaannya. Kita masuk lagi ke akun user lain dengan ketikan perintah su strip staff 1. Lalu enter dan masukkan passwordnya.
lalu enter. Langkah berikutnya, kita arahkan posisi direktori aktif menuju lokasi folder praktikum kita. Ketikkan perintah cd /home /centos /iml /praktikum. Lalu tekan enter. Terlihat, akun staf 1 ternyata masih diizinkan untuk masuk ke dalam direktori praktikum. Kenapa bisa begitu? Hal ini terjadi karena hak akses khusus 600 yang kita tetapkan sebelumnya hanya berlaku untuk file tugas.txt, bukan untuk direktori indeksnya. Namun, apabila pengguna staf 1 ini mencoba untuk membaca atau melihat isi file tersebut dengan mengeksekusi perintah cat tugas.txt, lalu tekan enter, maka sistem keamanan Linux akan langsung memblokir instruksi tersebut dan menampilkan pesan kesalahan atau permission denied, yang artinya akses ditolak secara total. Begitu pula jika pengguna tersebut mencoba menyunting atau mengedit file menggunakan editor teks v dengan perintah vtugas.txt, lalu enter. Lalu misalnya kita mau coba nyimpen nih, enter. Sistem akan kembali menolak akses tersebut karena hak akses 600 secara spesifik membatasi hak baca dan tulis hanya untuk pemilik file. Nah, kita kembalinya pakai Ctrl Z. Kan, stop it. Jadi, kesimpulannya jelas banget ya, teman-teman. Kalau kita set ke 777, file tersebut statusnya menjadi public, di mana semua orang di sistem komputer kita bebas untuk membaca maupun mengedit isinya. Tapi, kalau kita set ke 600, file itu berubah jadi super private, cuma pemilik asli filenya saja yang bisa akses. Sedangkan pihak lain bakal langsung diblokir total oleh sistem. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri video tutorial kali ini, di sini saya mau merangkum beberapa poin penting yang sering ditanyakan seputar hak akses di Linux. Pertama, apa sih sebenarnya fungsi utama permission di Linux? Secara keseluruhan, fungsinya adalah sebagai benteng keamanan utama untuk mengatur dan membatasi hak akses pada file atau folder. Ini penting banget dalam sistem manajemen data agar file penting kita nggak bisa diotak-atik sembarangan oleh user yang tidak berwenang. Kedua, mengapa kombinasi kode angka 777 itu berbahaya? Karena angka 77 itu memberikan kekuasaan penuh tanpa batas kepada semua orang. Kalau file system atau data krusial kalian diset ke 777, orang lain atau bahkan program jahat dari luar bisa dengan mudah menghapus atau merusak sistem operasi kalian tanpa permisi. Ketiga, kapan waktu yang tepat menggunakan kombinasi kode angka 644? Kode 644 ini paling pas dipakai untuk file dokumen atau konfigurasi standar yang sifatnya umum. Jadi, kalian sebagai pemilik tetap punya hak penuh untuk membaca dan mengedit, sedangkan orang lain atau grup hanya diizinkan untuk melihat atau membaca isinya saja, tanpa bisa mengubah datanya. Terakhir, apa perbedaan mendasar antara hak akses, read, dan write? Bedanya ada di tingkat manipulasi datanya, teman-teman. Hak akses read itu cuma sebatas izin untuk melihat atau membaca isi dokumen, sedangkan write itu tingkatannya lebih tinggi karena memberikan izin penuh untuk memodifikasi, mengedit, menambah data baru, atau bahkan menghapus file tersebut dari penyimpanan. Itu dia cara mengatur hak akses file di Linux. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!